Guys, adakah kalian semua sudah mendengar berita ini di mana dikatakan Indonesia dikatakan Sultan ASEAN, di mana diperkirakan pada awal tahun 2023 utang Indonesia dikatakan turun dengan mendadak sekali sebanyak 5.900 triliun rupiah, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah pun subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk memberi sokongan, untuk support channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis. Dan aku sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman. Dan jangan lupa untuk mengamalkan surah Kahfi pagi dan juga petang guys. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini di channel Amanda Channel, dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react, dikatakan kitalah Sultan ASEAN. Pada awal tahun, utang Indonesia dikatakan turun 5.900 triliun rupiah. Wow, jom guys, kita tonton dulu video ini. Seperti biasa, di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video nih guys. Apa-apa pun, jom kita semak dulu video nih. Halo friend, kembali lagi Amanda di Channel. Amanda Channel. Hari ini kita bahas utang luar negeri Indonesia yang notabene turun drastis hingga awal Januari 2023 ini. Utang luar negeri Indonesia turun menjadi 5.928 triliun rupiah. Mengulangi ya, 5.928 triliun rupiah. Jadi ini adalah hal yang gembira ya kan buat netizen. Cerot kok bisa turun gimana ya? Ya kalian jangan anggap remeh loh. Negara kita ini negara kaya ya kan, yang punya sumber daya alam melimpah ya kan, punya batu bara, punya nikel, punya CPO ya kan, yang mengendalikan Eropa. Ya jangan anggap ente kaleng-kaleng. Jadi hutangnya sampai 5.926 triliun, 28 triliun. Jadi mudah-mudahan nanti tutup tahun 2023 tinggal 2.000 triliun gitu ya, friend. Ini hal yang pencapaian yang sangat luar biasa. BI atau Bank Indonesia mencatat utang luar negeri ULN Indonesia periode November sampai periode Januari itu 392,6 miliar US dollar atau setara dengan 5.928 triliun. Direktur Eksekutif BI Erwin Haryono mengungkapkan pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi sebesar 5,6%, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 7,6%. Seperti itu. Kontraksi pertumbuhan ini bersumber dari utang luar negeri sektor publik, pemerintah dan bank sentral, dan utang luar negeri sektor swasta, kata dia dalam siaran pers Senin tanggal 16 kemarin. Posisi utang luar negeri pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar 181,6 miliar US dollar atau setara dengan 2.742 triliun, atau secara tahunan mengalami kontraksi 10,2%, lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang mencapai sebesar 12,3%. Dia menyebutkan perkembangan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga, sehingga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portfolio di pasar surat berharga negara SBN domestik. Dan selain itu terdapat penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan proyek, antara lain dalam dukungan penanganan COVID-19, dukungan pembangunan infrastruktur, serta beberapa pembangunan program dan proyek lainnya. Penarikan utang luar negeri pada November 2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Jelasnya seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian, Brand, terkait berita ini, terkait perkembangan utang luar negeri yang turun di bawah 6.000 triliun? Ini hutang Malaysia saja saat tembus 5.500 triliun, men.
penduduknya kan banyak Indonesia, negaranya gede Indonesia, tapi utangnya Indonesia dan Malaysia itu sama, kurang lebih sama ya, segitu di atas 5.000 triliun. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Usut punya usut, pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran produk dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola utang luar negeri secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Dan posisi utang luar negeri swasta pada November 2022 tercatat sebesar 202,5 miliar US dollar atau setara 3.057 triliun, atau secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 0,9%, melanjutkan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,0%. Utang luar negeri Indonesia pada bulan November sampai Januari 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB. PDB yang paling penting, kalau PDB-nya 100% bahaya negara kita bisa bangkrut gitu loh, men. Dan PDB-nya terjaga di kisaran 29,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 29,5. Dan selain itu, struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, ditunjukkan dengan utang luar negeri Indonesia yang tetap didominasi oleh utang luar negeri berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,0% dari utang luar negeri, seperti utang luar negeri. Nah, usut punya usut, untuk dukungan utang luar negeri pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga bulan November 2022 yang lalu antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni mencapai 24% untuk kesehatan, brand. Terus sektor jasa pendidikan sebesar 16,5%, sektor administrasi pemerintah, sektor pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 15,3%, kemudian ada sektor konstruksi 14,2%, ada sektor jasa keuangan dan asuransi 11,5%. Jadi utang luar negeri itu dibagi-bagi gitu loh. Jangan anggap sehat nggak mahal. Untuk jasa kesehatan saja, kegiatan sosial dan jasa kesehatan paling tinggi yakni 24%. Jadi ente jangan ngerokok mulu ya kan, karena di dalam hutang negara itu paling banyak untuk menjamin kesehatan warganya. Ente ini harus kudu paham. Posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali, mengingat hampir seluruh hutang luar negeri memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99% dari total ULN pemerintah. Sama halnya ULN pemerintah, ULN swasta juga melanjutkan tren pertumbuhan. Posisi utang luar negeri swasta pada November 2022 tercatat sebesar 200,2 miliar dolar Amerika Serikat. Perkembangan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan utang luar negeri lembaga keuangan atau financial corporation dan perusahaan bukan lembaga keuangan atau non-financial corporation yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2% dan 0,7%. Artinya lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% dan 2,8%. Berdasarkan sektornya, ULN utang luar negeri swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap air panas dan udara dingin, sektor industri pengelolaan serta sektor pertambangan dengan pangsa mencapai 78,1% dari total utang luar negeri swasta. Dan utang luar negeri swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,8% terhadap ULN swasta. Untuk menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, kata Bapak Erwin mengatakan pihaknya bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan utang luar negeri. Pengelolaan utang luar negeri juga didorong dengan beberapa prinsip kehati-hatian. Selain itu, peran utang luar negeri bakal dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian bangsa ini. Jadi jangan anggap utang untuk lain-lain ya biar negara ini maju dan lain sebagainya, Bren. Nah, Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut. Media heboh dilaporkan bahwasannya utang luar negeri Indonesia turun menjadi 5.892 triliun dan itu tadi sudah Mimin sampaikan gambarannya seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan cocor-pacor di kolom komentar. Di kolom komentar.
Nah friend, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, and bye-bye. Guys, kalau kita tengok tajuk utama video sebentar tadi, kejap kalau kita tengok dikatakan utang luar negeri Indonesia turun menjadi rupiah 5,928 triliun. Wow, guys, kalau kita tengok ini merupakan satu peningkatan prestasi ekonomi di Indonesia yang sangat-sangat membanggakan. Sebab kalau kita tengok di awal tahun 2023 ini Indonesia mampu untuk menurunkan dengan banyak utang di luar negeri. Sebab kalau kita tengok banyak negara-negara di luar daripada sana dikatakan banyak mengalami bankruptcy disebabkan utang luar negeri yang terlalu banyak, guys. Kalau kita tengok ramai yang bertanya-tanya di luar sana. Kamu bertanya-tanya kalau kita tengok kenapa Indonesia mampu untuk membayar hutang dengan begitu cepat. Sebenarnya banyak lagi poin-poin yang penting. Dan kalau kita ambil satu saja poin, di mana Indonesia pada tahun lepas, di mana saham Indonesia dikatakan meningkat sedikit. Dan kalau kita tengok banyak sekali ekspor-ekspor yang telah dikeluarkan daripada Indonesia dan nilai ekspor di Indonesia dikatakan meningkat. Justru daripada itu ramai investasi ataupun investor di luar Malaysia seperti negara-negara besar seperti China, Uni Europe, Arab Saudi dan negara-negara yang kaya ataupun negara-negara gergasi di luar sana, ramai daripada investor-investor negara itu datang ke Indonesia dan meletakkan investasi di Indonesia. Jadi tidak hairanlah kenapa Indonesia dapat melangsaikan hutang-hutang dengan satu nilai yang cukup besar dan dapat melangsaikan hutang-hutang di Indonesia dengan begitu cepat. Kebijakan Jokowi dan juga kebijakan Menteri Kewangan di Indonesia dapat melaksanakan dasar ekonomi di Indonesia dan dapat, kalau kita tengok, melaksanakan ekonomi dan dapat mengaut keuntungan. Sedikit daripada keuntungan yang Indonesia itu dapat dibayarkan untuk melangsaikan hutang-hutang Indonesia. Kalau kita tengok di negara di seluruh dunia ini, tiada negara yang tidak berhutang, guys. Semua pun berhutang. Jadi satu kewajipan kepada pemimpin negara untuk melangsaikan hutang-hutang negara mereka. Dan kalau kita tengok Indonesia, mantap. Terbaik, guys. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.